Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tema Tabaqatul Mufassirin atau tingkatan-tingkatan mufassir. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri Nur Khadijah, materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Fairuza Mufida, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Hilma Rohmaniyah. Jadi, di dalam Tabaqatul Mufassirin, yang pertama yaitu Mufassir fi Tabaqatil Ula. Tingkatan penafsir dibedakan berdasarkan era di mana seorang mufassir hidup atau dibedakan berdasarkan latar belakang ideologi. As-Suyuti misalnya, dalam Tabaqat al-Mufassirin, ia memilih kategori mufassir berdasarkan era dan kecenderungan. Tingkatan-tingkatan tersebut dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode sahabat. Ibnu Atiyah menyusun urutan nama para ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Yang paling masyhur ada 10 orang, yaitu Khalifah 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abdullah bin Zubair. Menurut beliau, ulama tafsir yang terkemuka yang diakui oleh semua sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Selain dari Sayyidina Ali, yang banyak meriwayatkan tafsir dari kalangan sahabat adalah Ibnu Mas'ud, dan riwayatnya jauh lebih banyak daripada riwayat Sayyidina Ali. Dari sekian banyak ahli tafsir dari kalangan sahabat, yang paling berhak mendapatkan gelar mufassir adalah sahabat Ibnu Abbas, yang keilmuannya diakui oleh Rasulullah SAW. Selain dari mufassir yang telah disebutkan di atas, di kalangan sahabat masih ada lagi mufassir yang lain. Hanya saja riwayat mereka ini tergolong sangat sedikit bila dibandingkan dengan 10 mufassir yang disebutkan tadi. Yang kedua yaitu periode tabi'in. Tafsir pada masa tabi'in masih berkembang dengan cara perjumpaan antara tokoh mufassir dalam meriwayatkan tafsir, sebagaimana masa sahabat atau nabi. Tafsir pada masa tabi'in ini juga banyak diwarnai oleh adanya perbedaan pendapat madhabiyah. Secara umum, metode yang digunakan pada era tabi'in tidak jauh berbeda dengan era sahabat. Terdapat 4 metode penafsiran Al-Quran yang umum digunakan oleh mufassir, yaitu ijmali, muqarron, tahlili, dan maudu'i. Pendapat-pendapat para sahabat mengenai tafsir diambil oleh sejumlah sahabat lainnya yang hidup di berbagai daerah. Sehingga pada masa tabi'in muncul tingkatan-tingkatan mufassir di daerah Mekah, Madinah, dan Irak. Kemudian yang ketiga yaitu periode tabi'in. Generasi tabi'in meneruskan ilmu yang mereka terima dari para tabi'in. Mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsiran Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Kemudian mereka terangkan ke dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah, Ra'uh bin Ubadah al-Basri, Abdul Razak bin Hammam, Adam bin Abu Iyas, Waqi' bin al-Jarrah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Yazid bin Harun al-Sulami, Abdul bin Hamid, dan masih banyak lagi. Kemudian periode keempat yaitu periode mutaakhirin. Setelah agama Islam meluaskan sayapnya ke daerah-daerah yang berkebudayaan lama seperti Persia, Asia Tengah, India, Syria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika Utara, terjadilah persinggungan dan pergeseran antara kebudayaan Islam yang sudah diolah, berkembang serta mempunyai kekuatan dan keuletan. Maka sejak waktu itu mulailah kaum muslimin mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh penganut-penganut kebudayaan tersebut, mempelajari ilmu logika, ilmu falsafah, ilmu eksakta, ilmu hukum, ilmu ketabiban, dan sebagainya. Sehingga dalam beberapa waktu saja telah dapat dimiliki dan dibukukan ilmu-ilmu gaya bahasa, ilmu-ilmu keindahan bahasa, dan segala hal yang berhubungan dengan ilmu bahasa. Materi Tabaqatul Mufassirin yang kedua adalah mufassir pada level selanjutnya. Yang pertama ada mufassir pada abad pertengahan, yaitu pada abad pertengahan terbagi kepada dua lagi. Yang pertama, mufassir yang sanadnya masih berhubungan langsung dengan para tabi'in hingga pada sahabat. Yang kedua, muncul para penafsir yang membuat kitab tafsirnya sendiri dengan menambahkan pendapatnya sendiri juga, serta membuat kitab-kitab tafsir tersebut tanpa menyebutkan sanadnya. Yang kedua, mufassir abad modern kontemporer. Pada abad ini terbagi lagi kepada 3. Yang pertama, mufassir yang muncul
Mereka meringkas sanadnya dan mengambil pendapat-pendapat yang tidak jelas, sehingga sulit dibedakan antara yang dhaif dan yang sahih. Kemudian yang kedua, muncul suatu generasi yang menguasai suatu ilmu tertentu, dan mereka menafsirkan Al-Quran dengan ilmu tersebut, seakan-akan Al-Quran hanya turun untuk ilmu itu saja. Seperti orang yang menguasai ilmu sejarah akan menafsirkan Al-Quran dengan cara sejarah. Orang yang menguasai ilmu filsafat akan menafsirkan Al-Quran dengan kata-kata filsuf. Lalu yang ketiga, pada masa kebangkitan modern, muncul tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, dan Muhammad Abduh. Ketika itu, Muhammad Rashid Ridho dan gurunya, Muhammad Abduh, membuat kitab tafsir yang berjudul Al-Manar. Lalu muncullah ulama-ulama kontemporer, terutama di Indonesia, seperti Buya Hamka yang menerbitkan kitab tafsir Al-Azhar, lalu ada Profesor Quraisy Shihab yang menerbitkan karya tafsir Al-Misbah. Materi selanjutnya adalah ukuran dalam membuat sebuah tobakot. Yang pertama yaitu kualitas ilmiah, yakni sejauh mana seorang mufasir memiliki pendidikan formal dan juga keahlian di bidang keilmuan Islam seperti bahasa Arab, ilmu tafsir, dan bidang terkait lainnya. Yang kedua adalah metodologi tafsir atau metode tafsir apa yang digunakan oleh seorang mufasir. Bisa menggunakan metode tafsir zahiri atau metode tafsir takwili, atau juga bisa kolaborasi dari dua metode tersebut. Kemudian keteladanan etika dan keislaman, yakni adalah tingkat integritas moral dan etika keislaman dari seorang mufasir. Kemudian yang selanjutnya adalah kontribusi kepada ilmu tafsir, yakni seberapa besar kontribusi dan inovasi yang diberikan seorang mufasir terhadap perkembangan keilmuan tafsir itu sendiri. Kemudian pengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruhnya dalam bidang sosial maupun pendidikan, yakni terkait bagaimana seorang mufasir bergaul di tengah-tengah masyarakat, dan juga apakah mereka memiliki pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan, dakwah, dan juga pemikiran Islam. Yang terakhir adalah warisan dan reputasi, yakni seberapa besar warisan intelektual yang seorang mufasir tinggalkan, dan juga bagaimana reputasi mereka di tengah komunitas Islam dan juga ilmiah.